Iblis jiwa, seandainya kau tidak bertarung sengit dengan Master Sekte Ling hari ini, sampai kau kelelahan hingga hampir tak bernyawa, aku pasti sudah mengambil nyawa anjingmu dan meratakan sarang iblismu dengan tanah. Sekarang, bawa anak buahmu dan kembalilah ke dataran darah merahmu. Juga, beritahu sang pemakan jiwa bahwa aku datang ke surga ke-10 untuk menemukannya. Biarkan dia menunggu dan melihat, aku akan memastikan jiwanya hancur. Mata Chen Ping tiba-tiba menajam bagai pedang, dan niat membunuh yang lebih mengerikan langsung menyelimuti Hun Sa, membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gudang es, seluruh tubuhnya menegang. Sebaiknya kau suruh hantu tua itu, permakan jiwa, keluar dari sekte iblis jiwa segudang, kalau tidak, saat kita bertemu lagi nanti, bukan tamparanku yang akan kuterima, melainkan pedangku. Saat itu tiba, sekte iblis jiwa segudang tak akan ada lagi. Hun Sa gemetar hebat karena marah, energi iblisnya bergejolak liar di dalam dirinya, hampir membuatnya mengamuk. Dia menatap tajam ke arah Chen Ping, kebencian di matanya hampir mengeras. Dia berharap bisa segera menerkam Chen Ping Sheng dan melahapnya hidup-hidup. Wah, jadi kau sedang mencari yang mulia. Apa kau tidak terlalu sombong? Apa kau bahkan tidak tahu di wilayah mana yang mula berada? Sol Fin menatap dingin ke arah Chen Ping dan berkata, "Sial, alam apa dia? Bukankah dia sudah kuhajar habis-habisan di surga ke-9 sampai harus naik ke surga ke-10? Hanya kalian, para kultivator iblis rendahan, yang memperlakukan penguasa pemakan jiwa seperti mainan. Aku akan menghajarnya setiap kali aku melihatnya." Chen Ping mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan. Setelah mengatakan itu, Chen Ping menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam kebiasaan lamanya yaitu pamer lagi. Kalau saja sang pemakan jiwa benar-benar muncul sekarang, mungkin aku akan dipukul lagi. Namun kata-kata itu telah terucap, dan tidak ada jalan kembali, apalagi mundur. Hun Sa begitu marah hingga ia hampir meledak, sementara Ling Yunzi, yang berdiri di samping, mengerutkan kening. Saat mendengar kata-kata, pemakan jiwa. Adik, apakah pemakan jiwa yang kau bicarakan adalah penguasa 9 surga 10.000 tahun yang lalu, pemakan jiwa yang menghilang 10.000 tahun yang lalu? Ling Yunzi bertanya. Ya, itu dia. Chen Ping mengangguk. Mendengar ini, Ling Yunzi tersentak kaget. Wajahnya menjadi sangat pucat. Iblis itu benar-benar melarikan diri dari tempat penindasan. Ling Yunzi bertanya dengan bingung. Apa, kau juga tahu Soul Devourer itu? Chen Ping merasa aneh. Ling Yunzi berasal dari surga ke-10, jadi bagaimana dia tahu tentang pemakan jiwa? Tentu saja, Sekte Pedang Suantian kami dulunya adalah Sekte Langit ke-9. Saat itu, ketika kami menekan yang mulia pemakan jiwa itu, guruku juga ikut campur, tetapi terluka parah dan meninggal. Sekte Pedang Suantian kemudian diserahkan kepadaku. Setelah 10.000 tahun berkembang, Sekte Pedang Suantianku telah mencapai surga ke-10. Aku tak pernah menyangka bahwa 10.000 tahun kemudian, sang pemakan jiwa akan benar-benar lolos dan berakhir di sekte iblis jiwa segudang. Ini akan merepotkan. Dengan yang mulia permakan jiwa yang memimpin sekte iblis jiwa segudang, sekte pedang Suantian kita dalam masalah. Ling Yunzi tampak khawatir. Apa yang kau takutkan? Aku telah melukai pemakan jiwa itu, dan dia masih dalam tahap pemulihan, kekuatannya sudah tidak seperti dulu lagi. Aku mengejarnya dari surga ke-9 sampai surga ke-10.
Aku bertekad membunuh pemakan jiwa itu dan membuatnya berlutut memohon belas kasihan. Chen Ping menghibur Ling Yunzi. Mendengar kata-kata Chen Ping, Ling Yunzi benar-benar tercengang. Seseorang, pada tingkat ketujuh alam abadi, terus berkata bahwa ia akan menghajar sang pemakan jiwa hingga bertekuk lutut dan memohon belas kasihan. Rekan Taois, tahukah kau seberapa kuat pemakan jiwa itu? Kalau tidak salah, pemakan jiwa itu mungkin sudah mencapai tingkat ke-8 alam surgawi abadi, atau bahkan tingkat ke-9 atau lebih tinggi. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga dia bisa dengan mudah pergi ke dunia yang lebih tinggi. Kau, manusia abadi tingkat 7, mampu mengalahkan pemakan jiwa. Sulit ku percaya. Mungkinkah kau tuan muda dari keluarga kaya, yang dilindungi seseorang? Ling Yunzi bertanya. Mendengar ini, Chen Ping melihat kesempatan untuk mundur dan segera mengangguk, berkata, aku tidak menyangka akan ketahuan oleh Master Sekte Ling. Sebenarnya, aku adalah pewaris keluarga yang tertutup. Master di belakangku bisa menyapu bersih seluruh langit ke-10 hanya dengan lambaian tangannya. Perkataan Chen Ping langsung mengundang banyak komentar sinis. Bahkan Ling Yunzi merasa agak tidak berdaya, berpikir bahwa Chen Ping sudah keterlaluan dalam membualnya. Dengan lambaian tangannya, dia memusnahkan 10 surga. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk itu? Saya tidak pernah membayangkannya. Nak, berhentilah menyombongkan diri. Tuanmu bisa melenyapkan 10 langit hanya dengan lambaian tangannya. Kau pikir kami bodoh? Beraninya kau mengungkap sosok berkuasa di belakangmu. Saya menamparnya begitu keras sampai dia muntah. Salah satu tetua sekte setan 10.000 jiwa sama sekali tidak mempercayai rencana Chen Ping dan berteriak keras. Mendengar pihak lain mengatakan mereka akan memukuli Tuan Si sampai pingsan, Chen Ping tertawa. Hahaha, tamatlah kau. Tamatiah kau. Sebelum Chen Ping dapat menyelesaikan bicaranya, seberkas cahaya redup, hampir tak terlihat, tiba dari kehampaan yang jauh dalam sekejap. Tak seorang pun menyadari, dan tak seorang pun menemukan. Tetua yang berteriak dari sekte setan jiwa segudang itu langsung terjatuh dan tidak bersuara lagi. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Bahkan Hunsa dan Ling Yunzi tampak sangat bingung. Mereka tidak dapat mengerti mengapa orang tua itu tiba-tiba meninggal. Mungkinkah ini benar-benar hasil karya dalang di balik Chen Ping? Tetapi mereka jelas tidak mendeteksi aura apapun. Baiklah, apakah kamu percaya padaku sekarang? Chen Ping mencibir. Siapa saja yang berani mengatakan bahwa mereka telah memukul Tuan Si hingga mati, masih hidup. Master Sekte, jangan percaya padanya. Aku tidak percaya omong kosong anak ini. Saya baru saja memeriksa, dan Penatua Mo kemungkinan meninggal karena serangan jantung mendadak. Itu hanya kebetulan. Tidak ada ahli yang terlibat. Pada saat ini, sesepuh lain angkat bicara, menggemakan kata-kata Hunsa. Apa, kau tidak percaya padaku? Kalau kau tidak percaya padaku, kenapa kau tidak mengutuk dalang di balikku? Dengan karaktermu, aku bisa membunuhmu bahkan tanpa membutuhkan pendukung yang kuat. Ingin mencobanya? Chen Ping mengikuti tetua sekte iblis 10.000 jiwa dengan nada meremehkan. Anda, berhentil. Sol Vin menghentikan tetuanya sendiri. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Chen Ping yang sok penting itu sekarang juga. Namun rasionalitasnya yang tersisa mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa. Pada saat itu, kondisinya sangat memprihatinkan, mukanya bengkak seperti kepala babi.
energi iblisnya tidak terkendal, dan ia menderita luka dalam yang parah. Di sisi lain, Chen Ping yang aneh memancarkan aura tenang dan tak terduga, dan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan sungguh mengerikan. Jika aku tinggal lebih lama lagi, lupakan soal balas dendam, aku mungkin benar-benar mati di sini hari ini. Terlebih lagi, setelah beristirahat beberapa saat, kekuatan Ling Yunzi jelas pulih. Selama perbukitan hijau masih ada, akan selalu ada kayu bakar. Penghinaan hari ini akan terbayar 100 kali lipat di masa depan. Chen Ping. Dengan mulut bengkak dan bocor, Sol Fin mengeluarkan raungan yang sangat serak, aku akan mengingatmu. Di kehidupan ini dan selanjutnya, kita akan bertarung sampai mati. Jika aku tidak membalaskan dendam ini, aku, Sol Fin, bersumpah untuk tidak menjadi manusia lagi. Ayo pergi. 3 kata terakhir nyaris terucap dari sela-sela giginya, penuh dengan rasa frustrasi dan dendam yang tak berkesudahan. La tak tahan lagi berlama-lama di sana, La tiba-tiba berbalik, berubah menjadi seberkas cahaya iblis yang bengkok, La bahkan tak repot-repot berbasa-basi dan melarikan diri dengan panik menuju markas sekte iblis jiwa segudang. Dengan pemimpin sekte mereka yang kalah dan melarikan diri, para pengikut sekte iblis, yang moralnya telah runtuh, kini merasa lega seolah-olah telah diampuni. Mereka meninggalkan lawan-lawan mereka dan mengikuti Sol Fin mundur bagai gelombang pasang. Suasana menjadi kacau, dan keganasan luar biasa dari kedatangan mereka pun hilang. Di pihak Sekte Pedang Suantian, Ling Yunzi memandangi pasukan Sekte Iblis yang berlarian seperti anjing liar, lalu menatap Chen Ping yang tak terduga dan berdiri gagah di kehampaan. Pikirannya berkecamuk, tetapi pada akhirnya, La hanya bisa mendesah pelan. Dia tidak memerintahkan pengejaran. Setelah serangkaian pertempuran berdarah, para pengikut Sekte Pedang juga kelelahan dan menderita banyak korban, dan sangat membutuhkan istirahat. Terlebih lagi, Chen Ping yang tiba-tiba muncul, menamparkan iblis jiwa dan membalikkan keadaan pertempuran, memiliki sikap yang tidak jelas dan kekuatan yang mengerikan, yang membuatnya merasa sangat terancam dan tidak yakin. Menindaklanjutinya secara gegabah pada tahap ini mungkin tidak memberikan manfaat apapun dan malah dapat memicu komplikasi baru. Terlebih lagi, Ling Yunzi juga menyadari bahwa Chen Ping mungkin berada di balik semua ini. Kalau dipikir-pikir lagi, bukti-bukti yang ada itu tidak kuat lagi untuk diteliti. Melihat iblis jiwa melarikan diri dalam kekalahan dan pasukan sekte iblis runtuh, Chen Ping mengalihkan pandangannya ke Ling Yunzi, yang ekspresinya rumit, La menangkupkan tangannya dengan santai untuk memberi salam, nadanya tetap tenang. Master Sekte Ling, karena masalah ini sudah selesai, Sekte Iblis seharusnya tidak bisa menyerang Sekte Pedang Anda lagi dalam waktu dekat setelah pertempuran ini. Saya permisi dulu. Chen Ping ingin pergi, bagaimanapun juga, dialah yang mengatur insiden ini, yang telah menyebabkan kerugian besar bagi Sekte Pedang Suantian. Tunggu sebentar, Ling Yunzi memanggil Chen Ping. Tepat ketika Chen Ping hendak berbalik dan melarikan diri, La mendengar Ling Yunzi menghentikannya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tetap tenang di permukaan, diam-diam menjadi waspada. Dia perlahan berbalik, menatap Ling Yunzi, dan bertanya dengan nada tenang, Master Sekte Ling, apakah ada hal lainnya? Mungkinkah Ling Yunzi telah menyadari bahwa akulah yang menebar perselisihan dan sekarang mencari dendam? Tubuh Chen Ping diam-diam dipenuhi kekuatan abadi yang kacau,
siap menghadapi kemungkinan konflik kapan saja. Meskipun dia tidak takut pada Ling Yunzi yang sedang dalam kondisi buruk, Sekte Pedang Xuantian memiliki banyak orang dan kuat, jadi akan merepotkan jika mereka benar-benar bertarung. Namun, kata-kata Ling Yunzi berikutnya membuatnya terkejut. Ling Yunzi memaksakan senyum yang agak rumit namun tidak bermusuhan di wajahnya dan menangkupkan tangannya, berkata, "Rekan Taois Chen, mohon tunggu." Meskipun penyebab pertempuran hari ini aneh, penampilan dan serangan telapak tanganmu, mengejutkan dan mengusir iblis jiwa, yang secara objektif meringankan krisis mendesak Sekte Pedang Xuantianku dan mencegah jatuhnya korban yang lebih besar di antara murid-muridku. Terlepas dari niat awal Anda, atas nama seluruh Sekte Pedang Xuantian, Ling Yunzi menyampaikan rasa terima kasihnya. Chen Ping mengangkat sebelah alisnya sedikit, tidak membenarkan maupun membantah. Ling Yunzi melanjutkan, "Rekan Daois, kekuatanmu tak terduga, latar belakangmu luar biasa, dan kau bahkan terhubung dengan iblis agung pemakan jiwa dari 10.000 tahun yang lalu. Masalah ini menyangkut keselamatan surga ke-10 dan bahkan alam bawah. Aku punya banyak pertanyaan dan ingin meminta pencerahan dari rekan Daois. Aku ingin tahu, maukah kau memberiku kehormatan untuk tinggal di Sekte Pedang Xuantian milikku selama beberapa hari? Aku, Ling, akan memperlakukanmu dengan penuh hormat dan tidak akan mengabaikanmu sedikitpun. Lagi pula, aku tidak akan melakukan apapun untuk menyakitimu karena apa yang terjadi sebelumnya. Aku, Ling, bersumpah demi iblis dalam diriku." Saat berbicara, Ling Yunzi tampak hikmat dan mengangkat tangannya, seolah hendak mengucapkan sumpah. Pikiran Chen Ping berpacu, pergi ke Sekte Pedang Xuantian. Dia sekarang ingin kembali ke Sekte 10.000 binatang untuk memeriksa situasi, karena meskipun Sekte Iblis telah mundur, bahaya tersembunyi belum dihilangkan. Lebih dari itu, sungguh canggung dan memalukan jika dalang di balik hasutan ini mendatangi rumah korban yang sedang dimanfaatkan. Saya menghargai undangan baik dari pemimpin Sekte Ling. Chen Ping membalas sapaan itu dengan menangkupkan tangan, lalu berdalih untuk menolak, berkata, "Namun, saya memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan dan harus segera kembali ke Sekte 10.000 binatang. Jika saya punya waktu di lain hari, saya pasti akan mengunjungi Anda." Rekan Taois Chen. Namun, Ling Yunzi dengan tegas menyela Chen Ping. Meskipun nadanya sopan, nadanya menyiratkan sesuatu yang tak terbantahkan. Masalah ini menyangkut pemakan jiwa dan keseluruhan struktur 10 surga, ini sama sekali bukan urusan pribadiku, Ling. Karena kau, sesama Taois, adalah musuh iblis itu. Kau berada di jalan yang sama dengan Sekte Pedang Xuantianku dan bahkan jalan lurus dari surga ke-10. Saya mendesak Anda, sesama Taois, untuk kembali ke Sekte bersama saya untuk berdiskusi, agar kita dapat berbagi semua informasi yang kita miliki mengenai Yang Mulia Pemakan Jiwa. Jika tidak, Ling Yunzi terdiam sejenak, tatapannya tertuju pada Chen Ping. Kalau tidak, kekuatan dan metode yang kau tunjukkan hari ini, serta pencapaianmu dalam memicu perang antara kedua sekte, kemungkinan besar akan membangkitkan minat dan perhatian yang tidak perlu dari kekuatan lain di 10 langit terhadapmu dan Sekte 10.000 binatangmu.
Kata-kata ini sudah mengandung sedikit nada ancaman, meski lembut. Artinya jelas, Chen Ping, kau telah menyebabkan keributan hari ini, menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan bahkan terhubung dengan pemakan jiwa. Jika kau menolak bekerja sama, Sekte Pedang Suantianku mungkin tidak dapat berbuat apa-apa kepadamu untuk saat ini. Tetapi begitu berita ini menyebar, orang-orang tentu akan mencari masalah denganmu dan Sekte 10.000 Binatang. Chen Ping sedikit mengernyit, merasa agak tidak senang, tetapi dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Ling Yunzi ada benarnya. Dia memang terlalu mencolok hari ini. Dia menamparkan Soul Fin dan menyebut Soul Devourer. Pasti sulit untuk tidak menarik perhatian. Dia tidak ingin hal ini menimbulkan lebih banyak masalah bagi Sekte 10.000 Binatang. Melihat Chen Ping ragu-ragu, Ling Yunzi melembutkan nadanya dan meyakinkannya, "Rekan Taois Chen, tenanglah. Aku, Ling, menjamin dengan reputasi Sekte Pedang Suantian selama 10.000 tahun bahwa aku mengundangmu ke sini hanya untuk membahas cara menghadapi Yang Mulia Pemakan Jiwa dan Sekte Iblis Jiwa Segudang. Aku sama sekali tidak berniat jahat. Setelah rencana disepakati, baik Anda tetap tinggal atau pergi, rekan Taois, tidak akan ada paksaan. Lebih lanjut, Sekte kami bersedia beraliansi dengan Sekte Binatang Ribuan untuk bersama-sama menghadapi ancaman dari Sekte Iblis. Sekarang keadaan sudah seperti ini, jika Chen Ping menolak dengan tegas, itu hanya akan membuatnya tampak bersalah dan dapat langsung meningkatkan konflik.